awalnya ya, saya ingat waktu itu pas retret Lebaran tahun 2014. Jadi waktu itu kita lagi retret, nggak tahu bahas gimana ya, pokoknya bahas ke soal perempuan. Nah tiba-tiba saya ditunjuk nih jadi ketua gitu. Dan pada saat itu sebenarnya saya juga nggak tahu ya tugasnya apa, ini mau ngapain, seperti itu kan. Tapi karena itu merupakan kepercayaan suku terhadap saya, jadi oke, saya mau seperti itu. Nah kemudian seiring berjalannya waktu sampai sekarang gitu kan, saya ingat-ingat lagi, kita udah jalanin beberapa tahun ini, saya sendiri belajar banyak hal dengan menjabat sebagai ketua dan bisa mengembangkan kapasitas ya. Dan sampai saat ini pun ya masih terus-menerus belajar seperti itu. Kalau tujuan IPKCI jelas ya, begitu kita awalnya membentuk IPKCI, kita udah membuat sebenarnya visi misi kita ke depan itu seperti apa. Nah kalau kita ngomong tujuan berarti kita kembali ke visi IPKCI ya. Jadi visi IPKCI itu yaitu menggali dan mengembangkan potensi terbaik dalam yang dimiliki oleh perempuan KCI. Nah kemudian dengan potensi tersebut membentuk seorang perempuan yang seimbang dalam kebijaksanaan dan welas asih. Tujuannya pencerahan. Saya sendiri merasakan bahwa sangat butuh adanya IPKCI. Kenapa? Karena kekuatan para perempuan disatukan itu akan menghasilkan banyak hal yang baik dan bajik. Dan di situ juga kita bisa saling mendukung, mengingatkan, kemudian kita bisa bersama-sama memperjuangkan spiritual. Pertama, mungkin kesetaraan gender ya. Jadi kalau sebenarnya kan antara perempuan dan laki-laki itu sebenarnya mempunyai potensi yang masing-masing berbeda. Jadi kita nggak bisa membandingkan antara perempuan sama laki-laki. Misalnya kita mau mengejar apa yang dimiliki laki-laki atau sebaliknya laki-laki mau mengejar ke perempuan. Tapi kita mempunyai potensi masing-masing sehingga kita memberdayakan potensi perempuan kita itu sendiri. Nah kemudian juga sebenarnya kita seperti kesabaran, kemudian keulatan, welas asih yang sangat besar. Terus kemudiannya Suhu juga pernah bilang kan, ingin perempuan KCI itu perempuan-perempuan yang menjadi perempuan yang kuat secara mental ya di sini, seperti itu. Kalau menurut saya pribadi ya, karena kita punya potensi yang besar, kemudian kita kan secara natural itu sering menggunakan perasaan untuk segala hal gitu ya. Dan kita sekarang misalnya menggunakan, ya intinya lebih menggunakan perasaan dibandingkan logika. Sehingga bagi kita mungkin ada agak sulit misalnya dalam hal belajar. Nah dengan dibentuknya IPKCI itu kita bisa saling mendukung seperti itu. Sebenarnya bergabung di pengurus IPKC itu pas retret tahun 2014, jadi retret akhir tahun yang sama Rinpose. Tiba-tiba Cimun ngajak, Ji yuk jadi pengurus IPKCI. Awalnya nggak langsung, ini apa kok ngajak jadi pengurus. Jadi pada saat Cimun ajak itu aku nggak langsung jawab sebenarnya. Jadi masih iya mau dijadiin pengurus karena masih bingung kan, maksudnya apa yang akan dilakukan sebagai pengurus, jadi masih bingung-bingung gitu sih. Jadi tapi saya mikir IPKC ini dibentuk pasti memberikan manfaat bukan hanya untuk diriku tapi juga untuk perempuan-perempuan KCI lainnya. Jadi hal ini yang mendorong aku untuk jadi pengurus IPKCI sih. Manfaat justru maksudnya manfaat IPKC ini justru sangat besar untuk perempuan-perempuan KCI karena dalam IPKC ini kita sama-sama saling menyemangati antara para perempuan, saling menyemangati dalam berpraktek. Contohnya kita ada bikin kelas-kelas khusus perempuan dengan topik kilesa. Terus kita juga sama-sama bisa saling menyemangati untuk mengikuti retret seperti retret Kuan Im. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua juga kita
sama-sama mengumpulkan kebajikan. Mengumpulkan kebajikan seperti berita yang kita persembahkan kepada guru-guru kita. Untuk kedepannya, IPKCI juga akan membuat program di mana akan meningkatkan kebijaksanaan para perempuan KCI dengan program bedah buku. Awal aku tahu ada dibentuk IPKCI, tentu aku senang banget ya, karena kan kita berarti sesama perempuan di KCI itu bisa bersatu padu untuk meningkatkan kualitas batin kita gitu. Jadi saling menyemangati juga satu sama lain. Terus juga seperti yang kita tahu ya, kalau suhu itu kan juga memang suka jelek-jelekin gitu loh ke perempuan di KCI gitu, misalnya daripada laki-laki. Tapi menurut aku itu adalah skillful minnya suhu sih gitu. Karena memang perempuan itu perlu ditempa lebih keras kan untuk menghadapi dunia. Dan karena masalah juga pasti selalu ada, jadi kita juga nggak bisa lari dari masalah tersebut. Jadi kita sebagai perempuan harus memiliki mental yang kuat. Jadi sebenarnya senang sekali sih ada IPKCI ini dan bisa jadi anggotanya gitu. Awalnya saya sempat kaget ya. Maksudnya ketika pertama kali saya mengetahui, wah ada komunitas begini ternyata di KCI. Karena menurut saya komunitas KCI sendiri sudah mendukung bagi saya. Namun ternyata di dalam komunitas KCI ini sendiri terdapat lagi forum khusus bagi para wanita. Nah, di sini saya melihat bahwa ternyata KCI ini menaruh concern atau perhatian khusus ya terhadap para wanita ini. Lalu yang saya pikirkan ini merupakan suatu wadah yang bagus untuk kita lebih berkembang ya, karena di sini kita dilatih untuk belajar bersama, mengembangkan kemampuan bersama ya, meningkatkan kapasitas diri masing-masing. Dan mungkin menurut saya wadah ini menjadi leluasa ya bagi para wanita ya. Kadang-kadang wanita itu kan kayak malu-malu, terus kayak sungkan-sungkan menyampaikan pendapat dan sebagainya. Tetapi dengan adanya wadah kebersamaan ini, para wanita menjadi lebih terbuka gitu, menjadi lebih terbuka menyampaikan aspirasinya. Selain itu juga menurut saya komunitas IPKC ini menjaga kedekatan ya, jadi seperti membentuk rantai kehangatan gitu, rantai saling menjaga antar kita sesama. Jadi saya beruntung sekali ketika saya bisa menjadi bagian daripada komunitas ini sendiri. Jadi kita perempuan ya, secara natural itu kita welas aslinya kan besar sekali kan ya. Seperti seorang ibu yang mengasihi anaknya dan tidak akan meninggalkan anaknya. Dan di sini kita juga belajar untuk melatih itu kan ya. Melatih apa? Kita melihat semua makhluk adalah ibu kita. Dan kita mau membalas kebaikan. Nah, itu adalah potensi yang sangat kita miliki dan bisa kita manfaatkan seperti itu. Yang pertama, yang tadi saya bilang, maksudnya kita sesama perempuan itu saling menyemangati. Jadi misalnya Jimun menyemangati saya, misalnya, yuk kita ikut retret misalnya. Yang nggak harus retret KONI, maksudnya bisa retret dengan Rinpoche atau retret yang bercabang. Jadi maksudnya kita saling mengajak nih, maksudnya kamu ikut nggak acara retret ini? Jadi kita sama-sama saling lebih care, maksudnya care dengan perempuan-perempuan KCI lainnya, seperti itu sih. Bukan emak-emak ya, karena kan kita semua sama-sama perempuan kan. Lebih ke kita sama-sama punya tujuan untuk guru kita. Kayak seperti kemarin ada program 100.000 stupa yang mau dipersembahkan subuh untuk Rinpoche. Nah, di sana kita para perempuan sama-sama gulung mantra. Karena kan mantra itu mau diisi dalam stupa kan. Jadi di situ power para perempuan menggulung mantra hingga stupa itu bisa tercapai. Contoh lain lagi, kita para perempuan juga mempersembahkan pelita kepada guru kita, pernah sampai mencapai 50.000 pelita untuk guru kita. Itu sih power of perempuan KCI kita. Kalau misalnya dari pengalaman aku pribadi, kecenderungannya lebih sulit ya, karena kan kita juga masih ada kilesa kan, seperti kemalasan, seperti itu. Nah, kalau misalnya dengan adanya IPKCI, itu sebenarnya lebih mudah sih, karena kan kalau misalnya ada
komunitas itu pasti ada support dari banyak orang kan, dan dimana ini spesifik lagi perempuan kan, dimana kita tuh punya satu kesamaan gitu, punya satu kesamaan dimana ya kalau misalnya perempuan kan ada naluri ibu, terus juga lebih ulas ASI, jadi kita punya satu kesamaan dan potensi yang bisa kita kembangkan terus kan. Jadi kalau misalnya dengan komunitas itu akan lebih banyak support, terus juga ada banyak kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakuin bareng dan menurut aku itu fun gitu. Kayak misalnya udah beberapa kali kan IPKCI menyelenggarakan retret IPKCI kan yang membahas khusus untuk Cilesa. Terus juga ada program-program kebajikan lainnya yang kita bisa lakuin bareng gitu. Dan itu kalau misalnya sama-sama kan kita lebih semangat dan lebih fun sih menurut aku. Kebetulan aku sudah menikah 2 tahun kan, jadi udah berumah tangga, dan menurut aku pada saat berumah tangga ya sebenarnya life changing juga kan, karena kan kita biasanya sendiri sama keluarga, terus sekarang ada suami gitu, dan menurut aku itu ya merupakan tantangan baru sih, karena kan dari tadinya hidup sendiri jadi hidup berkeluarga kan. Nah tapi kalau yang tadi ditanya fokus praktik spiritual jadi terganggu gak sih? Kalau misalnya aku pribadi sih enggak, karena untuk pasangan aku kan juga anak KCI juga kan, jadi lebih mudah kita untuk saling ngingetin gitu, untuk misalnya oh ya jangan lupa bikin PR ya, atau misalnya ada kegiatan KCI bikin kebajikan bareng juga kita bisa lakukan sama-sama gitu. Nah kalau masalah pasangan itu ya menurut aku seperti itu sih, jadi lebih baik cari yang di satu komunitas gitu, karena satu komunitas aja belum cocok kan secara personality dan lain-lain, apalagi kalau cari di tempat lain gitu, itu gapnya akan lebih besar. Dan instead of kecocokan personality masing-masing pasangan itu sebenarnya kan ada hal fundamental dan prinsipal yang kita harus samakan kan pada saat berumah tangga, sehingga kita nggak akan terganggu spiritual kita. Dan kalau basisnya itu lamrim kan lebih enak ya, jadi kalau misalnya punya pasangan sama-sama KCI bisa fokus spiritual, juga bisa saling support kan. Terus juga makanya waktu ada MAH Comblang itu menurut aku sangat bagus ya, maksudnya itu salah satu program yang wah pas aku lihat bagus sekali nih, karena kan bisa kita sama-sama fokus misalnya untuk istri untuk fokus spiritual di KCI ini, seperti itu. Kalau bicara peranan sih tentu banyak banget ya, karena menurutku IPKC ini memfasilitasi segalanya, terutama dari segi perempuan kan, karena kan saling mengerti ya. Mungkin seperti yang telah dibilang di awal, seperti mengadakan seminar khusus bagi para perempuan, ya apapun itu ya. Kemudian di situ saya juga merasa terbantu, karena kadang-kadang perempuan itu bagaimana ya, we know that we have something complicated like that gitu. Jadi kayak terkadang kita tuh susah gitu. Ya gitulah, mungkin kalau perempuan mengerti kali ya. Jadi ketika seminar diadakan, kadang-kadang itu relate dan merasa oh ternyata begini loh gitu. Jadi sebenarnya secara tidak langsung seminar ini menjawab permasalahan-permasalahan complicated yang terjadi pada diri kita sendiri ya. Saya sebagai perempuan sering merasa begitu. Kemudian juga tentunya di balik itu juga sisi-sisi di sini sering memberi nasihat, ya sering sangat merawat kita ya, merawat saya juga, lalu juga sangat mempedulikan keadaan saya ya. Ini saya merasa sekali, terutama ketika saya berada di posisi down, or maybe something like bad mood mungkin atau apalah itu ya istilahnya ya. Jadi di saat posisi ini terjadi, beberapa kali saya merasa cici-cici yang berada di PKC ini sangat memperhatikan saya ya. Jadi sebenarnya mereka itu secara diam-diam memberikan perhatian ya, concern terhadap saya, apa yang terjadi pada saya. Kemudian selain itu mereka akan berusaha memfasilitasi solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut gitu. Itu sih yang paling saya rasakan ketika saya mengalami kejadian begitu. Pesan buat adik-adik ya, yang pasti tetap semangat, karena menjalani kehidupan spiritual saat ini tuh nggak gampang, tapi kita sama-sama menjalani supaya hal itu bisa terjadi, hal itu bisa tercapai. Sama buat adik-adik, kalau punya cerita yang ingin
disampaikan bisa mencari cici-cici yang ada di grup IPKCI. Karena cici-cici yang di grup IPKCI itu udah banyak yang berpengalaman. Sama menggunakan kesempatan yang ada untuk menggali potensi dalam diri sih, biar terus berkembang dan terus berkarya. Pesannya untuk PKCI, untuk anggota dan termasuk diriku juga, semoga kita bisa terus meningkatkan kualitas batin kita dan juga mengembangkan potensi kita sehingga bisa maksimal mungkin dan juga bisa bermanfaat untuk banyak makhluk. Seiring dengan KCI berkembang ya, PKCI juga berkembang, kita tujuannya jelas, berkembang mencapai tujuan kita. Dan setiap orang itu kan mempunyai potensi dan punya profesi masing-masing dan potensi masing-masing. Nah, semoga kita bisa berkarya demi sendiri dan banyak orang seperti itu. Kemudian mungkin saya tutup dengan wish ya, semoga kualitas baik dan bajik semua perempuan KCI bisa berkembang terus. Wish pertama saya adalah saya berharap KCI dapat terus hidup dan bertahan untuk selalu menyebarkan nilai-nilai seperti ini, nilai luhur seperti ini kepada generasi-generasi mendatang, seperti dari segi sejarah, budaya, maupun humanitas itu sendiri. Menurut saya ini penting sekali. Harapan saya yang kedua adalah semoga KCI ini dapat selalu menjadi wadah bagi warganya untuk dapat lebih menemukan jati dirinya ya. Harapan saya yang ketiga adalah semoga KCI kedepannya semakin harmonis, sehingga semua orang yang berada di sini merasa lebih nyaman dan dapat bertahan selamanya.